Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ikra Medical Podcast. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat. Tahukah bahwa tanggal 17 Mei kemarin ternyata itu adalah Hari Hipertensi Internasional. Dan saya hari ini Dr. Anita bersama rekan-rekan akan bertemu dengan dua dokter yang hebat nih ya, yang akan menemani podcast kita siang ini. Boleh diperkenalkan, Dok? Mangga silakan dokter. Ya, halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dr. Agung Aribowo, saya spesialis jantung dan pembuluh darah. Kebetulan saya kerjanya di 3 rumah sakit, Dok. Sekarang ada di Rumah Sakit Utomo, Buah Batu, Majalaya, dan juga satu lagi di Kasih-Bunda. Dan ini rekan saya ada dokter. Halo, assalamualaikum. Saya Dr. Mega Amanda Putri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kalau saat ini saya bekerja di 2 rumah sakit aja, Dok. Rumah Sakit Advent Bandung sama Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Paramarta di Soekarno-Hatta. Luar biasa nih ya narasumber kita hari ini. Oh ya Dok, ini kalau saya tidak salah di hari hipertensi ini Perki mengadakan berbagai acara yang luar biasa ya Dok ya. Dokter Mega boleh dong cerita Perki itu apa sih sebenarnya dan kemudian acara apa aja nih untuk hari hipertensi? Jadi kalau Perki itu Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung Indonesia. Kebetulan memang berkaitan dengan acara World Hypertension Day ya, 17 Mei kemarin. Kita ada rencana terdekat ini, Dok. Hari Minggu tanggal 25 Mei di Kiara Arta Park. Kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dengan konsultasi gizi juga. Juga ada senam sehat, ada jalan sehat juga. Untuk 500, target kita sih sekitar 500 orang ya, 500 masyarakat umum untuk bisa secara gratis kita periksakan. Ada door prize juga, Dok. Oh, seru tuh Dok. Door prize-nya apa jadi Dok? Boleh tahu. Biasanya kalau emak-emak itu nyarinya door prize, Dok. Iya, seru ya. Jadi buat masyarakat Bandung nih ya, kalau bisa datang ke Kiara Park, ke Kiara Arta Park. Nah, dan di sana datang aja, insya Allah banyak kegiatan yang menarik. Kalau nggak salah ada senam jantung juga ya Dok ya, pemeriksaan kesehatan juga ya. Nah oke Dok, kalau boleh tahu nih apa tagline dari Hari Hipertensi Sedunia untuk tahun ini? Ya bukan tagline sih ya, Motto memang apa ya? Yang namanya tuh cerdik. Oh, ya, cerdik. jadi kalau pada pasien-pasien dengan hipertensi atau bahkan masyarakat umum itu ada namanya cerdik, cek kesehatan. Iya kan asap rokok gitu ya. Oke, jadi maksudnya ke situ ya, bukan tagline yang khusus tahun ini. Soalnya kan kadang suka misalnya hari kidney itu ada tagline-nya apa? Nggak ada ya, berarti kan ini. Oke ya. Oke Dok, nah Dokter Agung boleh dijelaskan nggak sih penyakit hipertensi ini apa dan mungkin seberapa banyak sih masyarakat Indonesia yang menderita hipertensi? Oke, Dokter Anita, terima kasih. Jadi Dok, hipertensi itu adalah suatu keadaan ya, kondisi di mana tekanan darah kita di atas yang normal. Kalau biasanya kan kita suka di tekanan darah ada 2 tuh, ada yang atas, ada yang bawah, atau medisnya sistolik dan diastolik. Kalau untuk yang sistolik di atas 120 dan diastolik di atas 90 itu udah dibilang hipertensi. Gitu. Kalau untuk dari kategorinya sih sekarang 130 ke atas dan 90 ke atas untuk diastoliknya. Nah, kenapa sih hipertensi ini penting? Karena hipertensi dikatakan sebagai suatu silent killer, Dok. Iya, karena banyak sekali orang yang menderita hipertensi, bahkan dibilang 1 dari 5 orang di Indonesia itu memiliki hipertensi. Atau sekitar 30 mungkin 25% punya hipertensi tapi tidak ada keluhan sama sekali. Padahal hipertensi ini komplikasinya banyak sekali. Oleh karena itulah dengan adanya World Hypertension Day ini di tanggal 17 Mei kita lebih ingin menancapkan lah, kita lebih ingin membuat masyarakat itu aware bahwa hipertensi itu sepenting itu. Jangan sampai kalau orang Indonesia kan kalau nggak ada keluhan nggak mau berobat ya Dok ya. Nah itulah yang jangan sampai nanti orang tuh tidak aware untuk itu. Makanya kenapa di sini rangkaian acaranya banyak sekali dan nanti kalau di Bandung sih puncaknya yang di Kiara Arta Park yang disampaikan oleh Dr. Mega tadi untuk lebih meningkatkan awareness orang Indonesia terutama terhadap hipertensi dan jangan sampai mengabaikan gitu Dok. Oke, nah Dokter Mega siapa saja sih yang beresiko terhadap mengidap hipertensi ini? Orang-orang yang seperti apa? Apakah misalnya perokok itu dia beresiko atau enggak Dok? Pada dasarnya ya sebenarnya hipertensi ini kan dia terbagi menjadi 2 ya, hipertensi esensial sama hipertensi sekunder. Kalau untuk hipertensi esensial itu sebenarnya
semua orang yang memiliki faktor resiko itu apapun itu, mau berat badan, mau dia rokok, mau dia kolesterol tinggi, bahkan faktor genetik atau usia aja, itu dia bisa mengidap hipertensi pada usia tertentu. Nah, kalau yang sekunder itu yang memang ada underlying disease-nya. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua orang ini bisa aja terkena hipertensi. Nah, bagaimana cara mencegahnya nih, Dok? Apakah memang ada pencegahan khusus yang membuat orang-orang tuh jadi lebih awareness tadi ya, kita meningkatkan awareness-nya. Kemudian apakah tadi kok ada sih hipertensi yang nggak ada gejala nih, Dok? Jadi gimana tuh, Dok, mengetahuinya? Sementara kadang kalau orang lain ya, setahu saya kan biasanya dia sakit kepala atau mudah lelah atau pusing. Nah, itu gimana, Dok? Jadi kalau di hipertensi itu ada singkatannya, Dok, yang tadi mungkin dokter udah pernah dengar juga namanya CERDIC, Dok. Iya, betul. C yang pertama itu adalah cek kesehatan rutin. Kita tidak akan pernah tahu kita hipertensi atau tidak kalau nggak pernah dicek. Sama kayak mobil, nggak akan pernah tahu masalahnya di mana kalau nggak pernah dibawa ke bengkel. Tubuh kita juga sama. Jadi yang pertama adalah cek kesehatan rutin. Nah, cek kesehatan rutin ini yang masih kita belum aware lah, karena tidak ada gejala. Nah, sedangkan idealnya kalau pasien itu sudah berumur mulai 40 tahunan, itu sudah mulai dicek rutin. Paling tidak sekitar 3 atau 5 tahun sekali yang belum pernah diketahui memiliki hipertensi. Tapi kalau yang sudah diketahui itu wajib setiap bulan untuk dikontrol gitu. Jadi yang pertama lah cek kesehatan rutin dahulu gitu, Dok. Kalau untuk cerdik lainnya nanti mungkin kalian, Dok, ya sambil jalan aja. Panjang soalnya. panjang. Ya, Dok, Tapi yang pertama cek kesehatan rutin. Jadi kalau sudah usia di atas 40 tahun, cek dulu aja. Cek dulu aja ya. Kalau orang Indonesia takut ya, Dok, ya. Iya. Dicek nanti ketahuan, nanti nggak boleh makan ini, nanti nggak boleh makan itu, gitu. Betul banget, Dok. Jadi biasanya masyarakat tuh takut ke dokter tuh karena takut ketahuan ya, atau kalau udah tahu juga takut ternyata parah dan iya biasanya itu nanti aku dimarahin tuh jadi. Iya, terus nanti nggak boleh makan ini, stres, tensinya juga nanti naik lagi katanya gitu. Nah, sebenarnya pada usia muda sendiri apakah mereka mungkin terkena hipertensi pada usia muda, Dok? Sangat mungkin, Dok. Yang tadi dijelaskan Dokter Mega, ada yang namanya esensial dan ada sekunder. Mau esensial mau sekunder, dua-duanya bisa terkena pada usia siapa saja. Jadi tetap saja memang harus tetap dicek. Tetap harus dicek gitu. Cuma memang kalau untuk usia yang udah mulai rawan itu di atas 40 tahun. Gitu sih. Makanya suka ada kan di kantor atau di medical check up salah satunya untuk menyaring itu. Jadi jangan sampai udah ketahuan, udah parah baru nantinya diobatin, susah nanti. Nah, kalau dari pola makan sendiri, Dokter Mega, apakah anak-anak sekarang dengan pola makan zaman now ya yang serba instan itu ngepek nggak sih anak-anak untuk kemudian menderita hipertensi di usia yang lebih muda? Kalau untuk makanan jelas ya sebenarnya, apalagi asupan garam, MSG yang kayak gitu ya. Makanan kesenangan. Itu udah pasti makanan enak-enak. Seblak. Enak-enak tuh udah pasti ya sebenarnya. Cuman untuk itu ya untuk batasan seberapa sih yang paling beresiko benar 40 tahun ke atas. Walaupun gak nutup kemungkinan di bawah 40 tahun tuh sebenarnya bisa-bisa aja yang tadi dokter bilang usia muda sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi kalau pada usia yang di bawah 40 tahun itu medical check up itu bisa per 3 tahun untuk periksa. At least untuk hipertensinya ya ada apa tidak gitu. Karena batasan tensi sekarang sudah semakin rendah dong. Kalau dulu kita bilang hipertensi mungkin di atas 140. Sekarang kita udah bisa bilang di atas 130 tuh udah hipertensi ya. Nah, ini, Dok, mungkin permasalahan yang sering kita hadapi ya sebagai dokter umum nih ya. Pasien tuh kadang suka malas karena harus minum obat rutin ya, Dok. Nah, ini sebenarnya kenapa sih kita harus memberikan obat rutin ya? Karena pasien tuh kadang suka nanti kan akan merusak ginjal, Dok. Nanti jadi akhirnya mereka nggak minum tuh 2 bulan nggak minum, tensi langsung naik 200. Nah, cara mengedukasinya gimana ya, Dokter Agung? Mungkin yang pertama ya, Dok, ya, kita harus menancapkan dulu sebenarnya obat ini fungsinya apa, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Sayangnya di masyarakat kan memang sudah yang tertanamnya kalau obat tuh ngerusak ginjal. Betul. Obat tuh nantinya
tidak baik bahan kimia. Iya. Padahal sebenarnya tujuannya itu untuk menurunkan komplikasi, untuk menurunkan resiko-resiko yang lainnya. Nah, kita mungkin harus berulang. Memang tidak bisa sekali sih dok. Saya dari sejak waktu dokter umum ngambil residen sampai sekarang juga pertanyaannya sama dok. Apakah ini rusak ginjal nggak sih dok? Iya. Sudah dijelaskan minggu depan akan ada hal yang lagi. Jadi memang mungkin harus ada yang pertama. Mungkin ada campaign, mungkin kita menjelaskan bahwa sebenarnya tujuannya apa sih si obat ini gitu. Nah, lalu yang kedua dok, di sini kita harus ngasih tahu kalau yang namanya obat-obatan itu sebenarnya bisa dikurangi nantinya apabila kita misalnya setelah dikasih obat makanya jadi bagus ya. Asupan garamnya dikurangi, nanti pasiennya olahraganya teratur. Nanti ketika kita evaluasi ternyata pasiennya tensinya menjadi semakin lemah semakin bagus, tidak menutup kemungkinan bahwa si obat itu bisa kita kurangi atau bahkan sampai di stop. Nah itu yang kadang-kadang masyarakat tuh udah kalau udah sekali minum obat saya harus minum obat seumur hidup. Padahal dengan pola hidup yang bagus dan baik itu bisa dikurangi sampai dengan di stop. Itu sih mungkin harus dijelaskan ya, karena susahnya udah nempel banget dok. Bahkan kayak saya mau berobat ke herbal, padahal herbal harganya jauh lebih mahal dok. Itu juga kurang diedukasi dan sih. kadang belum jelas juga ya efektivitasnya dan lain-lain gitu. Tapi mungkin promosinya itu yang gencar ya kan kalau kita yang sebagai tenaga broadcast betul. Yang herbal bukan tanpa ini ya, ada beberapa media atau pengobatan alternatif lain yang memang dia lebih gencar dibandingkan dengan kita. Sedangkan kita kan tenaga medis tidak boleh mengiklankan, tidak boleh bilang obat saya lebih bagus dibandingkan dengan obat dokter lain. Berbeda dengan mungkin beberapa pengobatan yang lainnya. Jadi itu tadi mungkin salah satunya kita harus lebih jor-joran lagi campaign bilang bahwa tujuannya itu ini loh gitu. Iya, jadi sebenarnya tujuan yang harus kita sampaikan nih dok, apa sih sebenarnya supaya pasien tuh kemudian baik dok gitu. Apakah memang tujuannya itu supaya stabil kah tekanan darahnya, atau obat itu ada tujuan-tujuan lainnya dok untuk mencegah komplikasi mungkin dokter Meja? Sebenarnya untuk mencegah komplikasi ya utamanya. Ketika pasien sudah ada, ketika masyarakat sudah punya hipertensi ya, otomatis organ-organ tubuh yang lainnya terjadi beresiko terjadi komplikasi, bisa ke mata, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bahkan ginjal. Jadi kalau misalnya pasien bilang dok saya nih takut kena ginjal, lebih bahaya ketika hipertensi tidak terkontrol, ginjalnya kena, bisa gagal ginjal juga ya. Itu yang masyarakat tuh masih belum tahu mungkin ya dok ya, masih galau-galau saya takut minum obat kayak gitu. Tapi ya memang harus benar sih kata dokter Agung, memang setiap ketemu orang memang harus dijelaskan bahwa sebenarnya ketika hipertensi yang bahaya adalah hipertensi yang tidak terkontrolnya, bukan obatnya gitu. Nah sebenarnya komplikasi yang paling umum dan paling sering terjadi itu apa dok? Jantung sih ya. Sebenarnya iya. Stroke mungkin ya dok ya. Stroke ya. Kalau muda dibuat tadi dari kepala sampai bawah. Ada ya dok ya. Sampai dari kepala sampai bawah. Iya, berarti memang penting banget untuk mengendalikan hipertensinya. Ya karena kadang suka gitu ya dok ya, tiba-tiba dia tinggi dan kemudian pecah pembuluh darah, itu bisa saja terjadi. Oke. Nah dok, boleh nggak dok nih kita dijelaskan nih dok cara menggunakan tensi yang baik, karena bisa jadi kita udah biasa dan kadang ya seadanya deh gitu. Boleh nggak dijelaskan, karena ternyata harus ada pengukuran 3 kali ya sekarang tuh, pengukuran 3 kali dan diambil rata-ratanya gitu. Boleh ya dok ya? Mangga dok. Pasiennya kita saling berpini maksudnya. Jadi mungkin caranya dulu sebelum kita mulai tensi itu ada persiapannya dulu. Oke, baik dok. Persiapannya yang pertama ruangannya dok. Ruangannya itu tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh berisik juga, karena itu bisa mempengaruhi si tekanan darahnya. Pertama faktor ruangannya dulu. Ruangannya yang nyaman lah ya. Pemeriksaan tidak berisik dan juga tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin. Yang kedua adalah faktor alatnya dok. Pastikan alatnya ini sesuai. Jadi jangan pakai mansak anak kecil buat dewasa atau dewasa buat anak kecil. Terus kalau menggunakan alat digital maupun dengan manual, pastikan sudah dikalibrasi alatnya. 3 atau 6 bulan sekali lah gitu. Kalau misalnya lupa ya 1 tahun masih oke lah. Tapi palingnya 3 sampai 6 bulan sekali. Yang terakhir faktor pasiennya.
Oke. Pasiennya jangan sampai baru datang lagi rusuh langsung ditensi. Oh, Jadi pasiennya harus relax dulu. Berpengaruh banget ya dok ya. Dok, iya 30 menit lah istirahat dulu, relax pasiennya. Oke. Sering kan tuh baru datang langsung ditensi. Iya tinggi tiba-tiba. Kok saya nggak punya darah tinggi, dibilang punya darah tinggi, lari kemana-mana. Karena dia baru datang atau baru naik tangga misalnya. Iya. Terus pasiennya kalau bisa sih tidak konsumsi kafein, nggak minum kopi, atau tidak merokok dulu pada saat akan dilakukan pengukuran darah. Pasiennya kondisinya santai juga. Jadi gitu, faktor ruangan, faktor alat, faktor pasien. Dan apabila punya underlying problem, punya penyakit sebelumnya diberitahukan kepada petugas kesehatan. Iya. Gitu. Kadang kan suka waktu vaksin COVID ya dok ya, kadang begitu masuk puskesmas atau rumah sakit semuanya naik. Ada yang tanya juga. Lihat dokter langsung kaget. Sudah langsung naik. Oke, baik dok. Gimana Pak Mega? Caranya untuk refreshing lagi nih kita buat para dokter umum ya. Jadi ini selanjutnya pastikan mindsetnya pas dulu. Ya, alat dulu lah. Alatnya udah nih dikalibrasi ya dok ya. Terus setelah itu kalau untuk pada pasien yang menggunakan bajunya digulung, kalau bisa saya harus buka baju dong. Oh gitu, nggak usah ceritanya ya dok ya. Ya. Jadi ini dipasang. Gimana coba ya? Biar kelihatan. Ini udah ada panahnya dok, sebenarnya sudah sangat dimudahkan dok. Kalau udah ada arteri, ada tekanannya di sini. Kita sini aja ya. Nah, atas lagi. Nah untuk penempatannya itu ini ada namanya lipat siku. Kalau medisnya namanya anterior fossa cavity. Dipasangnya sekitar 1,5 jari atau 2,5 senti di atas ini. Ini kerang ke atas lagi. Nah ini segini. Gitu. Jadi pasang gini, posisi panahnya ada di bawah sini dong. Harus pas ya. Harus pas. Ya? Iya. Nah sebenarnya ini kalau idealnya pengukuran pasien kan berbeda-beda, tergantung settingnya bagaimana. Nah kalau settingnya ada yang tidur ada yang duduk ada. Nah kalau posisinya duduk itu penempatannya harus kalau bisa sejajar dengan jantung. Gitu. Jadi ada penyangganya, jadi jangan dibiarin ngaplek gitu tangannya. Tangannya harus disangga. Harus disangga. Gitu. Nah di sinilah. Sorry. Kalau ini kan menggunakan digital ya dok ya. Iya. Kalau yang pakai sphygmomanometer ini disimpan di atasnya di sini sejajar dengan mata pemeriksa, baru dilakukan pemeriksaan. Oke, siap dok. Periksa ya. Periksa ya dok ya. Jangan naik. Kadang kalau yang digital ini sering berbeda-beda ya dok ya. Makanya pemeriksaannya bisa diulang 2 sampai dengan 3 kali, nanti baru diambil rata-ratanya. Sebenarnya apakah ada alat yang terbaik itu? Apakah harus yang raksa ataukah? Kalau sebenarnya enggak juga ya. Secara ini ya dok ya, alat ini dijual pun ada standar internasionalnya. Oke. Jadi ketika ada pabrikan kesehatan yang membuat entah itu Omron atau merek apapun dijual, itu harusnya sudah memenuhi standar kesehatan internasionalnya. Tapi yang paling penting itu dikalibrasinya dok. Kadang-kadang suka lupa dikalibrasi. Betul dok. Oke. Bagus dok. Udah tegang. Dokter nggak ada darah tinggi kan dok? 128 dok. Malah detak jantung yang naik dok. Gak apa-apa dok, alhamdulillah bagus ternyata ya. Diulang 2 sampai 3 kali. Kan ada yang namanya white coat hypertension dok. Pasien baru ketemu kita, belum disentuh ya dok, belum diapa-apain tuh. Langsung. Iya betul. Makanya butuh dijelaskan dengan pelan-pelan, baik-baik, apalagi ibu-ibu usia tua biasanya. Ya, jadi komunikasi juga penting ya dok ya dalam hal ini ya. Kalau dijutekin kan udah tombol. Ya, apalagi pasien jantung ya dok. Iya betul. Oke dok, kalau boleh tahu nih, karena kita juga teman-teman nakes banyak yang di PPK 1 ya dok ya. Bagaimana sih sebenarnya penata laksanaan yang ideal di PPK 1 dok? Oh, jadi kalau untuk di PPK 1 ya, intinya gini lah. Kalau ada pasien datang, sebenarnya ada batasan usia sih. Ketika pasien ini udah di atas 40 tahun, dengan dia tensinya sudah di atas 130, ya, which is itu udah masuk ke hipertensi, itu sudah boleh masuk untuk obat-obatan hipertensi. Kalau pada guideline terbaru sebenarnya udah boleh masuk langsung 3.
Oh gitu ya. Iya, langsung 3 tuh sebenarnya udah boleh langsung masuk sebenarnya. Tapi kan agak susah ya kalau di PPK Iya, 1. betul. Boleh lah satu obat dulu, diterasi sampai dengan pasiennya itu targetnya tercapai di bawah 130 itu. Kemudian kalau misalnya udah satu obat ini nggak tercapai, boleh lanjutkan lagi, tambahkan lagi 2 obat, tambahkan lagi 3 obat, tambahkan lagi sampai 4 obat. Pada dasar itu tuh, karena kan agak susah ya kalau di PPK 1 ya kalau Iya langsung betul dong. mengikuti sesuai Iya, guideline sesuai. gitu. Karena berdasarkan guideline-nya sebenarnya kalau udah masuk hipertensi di atas 130 140 atas, itu kita langsung masukkan 3 obat. Pilihannya sih masih sama ya dok ya? Masih sama. Masih sama ya dok. ACE, ARB, kemudian CCB, Oke. kemudian tiazid. Ya, Gitu. itu tuh memang ada kendala ya. Ya kita semua tahu lah ya, agak susah standarisasinya. Biasa kapten. Ya, Kaptopril boleh. Oke, siap dok. Kaptopril. Iya seperti itu ya dok ya. Oke, terima kasih dok. Nah mungkin ini dok terkait pola makan nih ya. Nah apa mungkin untuk mencegah supaya memang tadi pasien-pasien hipertensi ini segera turun. Nah kemudian kadang mitos di masyarakat itu kalau udah usia tua justru emang wajar segini teh dok, kan segitu mah saya udah tua, jadi tensi segitu mah normal. Nah itu gimana dok? Iya. Ini udah Mau gantian capek. Jadi kalau untuk usia tua yang dibilang itu tuh Iya. udah ilmu lama. Iya. Dulu memang dibilang di atas 65 masih oke lah segitu gitu ya. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang batasnya berapa? 85 tahun. Oh. Kalau kita bilang 85 tahun tensi usia segitu tensi di atas masih 140 90 oke lah. Tapi kalau sekarang udah enggak. Batasnya 85. Wah semakin ini Berarti kan memang benar ya. Maksudnya ilmu semakin berkembang ternyata semakin rendah tensi semakin baik. Jadi otomatis ya harus dijelaskan ke pasien-pasien seperti itu. Kemudian untuk makanan yang selama ini nggak beda jauh sih sama yang dulu juga sebenarnya, garam, asupan garam. Ya, asupan garam itu memang harus dikurangi untuk maksimalnya adalah 5 gram per hari. Berarti itu 1 sendok teh. Oh 1 sendok teh ya dok. Per hari. Itu belum cemilan, belum seblak lagi. Kadang sulit ya dok ya untuk edukasi terkait makanan ya, karena kadang apalagi kalau udah sepuh-sepuh itu suka malah emosi gitu ya kalau ini malah gue nggak nafsu makan, pengennya makan ini, pengennya makan itu. Nah kalau olahraga sendiri gimana dokter Agung? Apa nih olahraga yang disarankan untuk para penderita hipertensi? Oke, jadi kalau untuk olahraga prinsipnya bagus ya dok ya, untuk mengurangi hipertensi dengan catatan hanya hipertensi saja dan tidak sampai hipertensi yang sangat tinggi. Jadi kalau pasien dengan memiliki hipertensi di atas 180 udah pasti olahraga ditunda dulu. Ya jadi harus diregulasi dulu tekanan darahnya. Makanya sering kan kalau ada mau kegiatan apa, vaksin aja, mau divaksin, tensinya tinggi tidak bisa. Mau ada acara apa, kegiatan tensinya tinggi tidak bisa. Mau cabut gigi tensi tinggi tidak bisa. Jadi semuanya harus diregulasi terlebih dahulu. Jadi poin pertamanya kalau mau olahraga pastikan dulu tensinya bagus dan terregulasi. Nah apabila tensinya sudah terregulasi, boleh olahraganya dilakukan aerobik dok. Aerobik itu intensitasnya 3 sampai dengan 5 kali. Durasinya 30 menit sampai dengan 1 jam. Tapi kalau mau lebih ini lagi bolehlah nambah sedikit. Tapi prinsipnya kalau untuk yang punya darah tinggi itu bukan untuk kompetitif. Jadi hanya untuk maintenance aja. Aerobiknya boleh jalan santai boleh, atau jalan cepat ya. Jalan cepat boleh, sepeda boleh, ataupun misalnya renang santai juga boleh. Tapi untuk yang kompetitif tidak disarankan. Kalau yang punya darah tinggi disertai penyerta penyakit lain gitu. Oke, jadi harus pilih-pilih juga dan konsultasi juga ya dok ya. Konsultasi karena tiap individu berbeda dok. Oke. Gitu. Ada yang misalnya dia punya penyakit jantung tapi dia sehat, tapi misalnya sudah dipasang ring, itu olahraganya bisa aman. Tapi yang belum terregulasi pasti akan lebih dilimitasi. Gitu. Jadi olahraga juga jangan pengen segera turun nih langsung lari keliling gazebo aja. Kadang orang kita membanding rata. Kamu kebanyakan diem sih, olahraga dong. Padahal dia pasien bengkak jantung dok. Disuruh olahraga, pulang besoknya ketemu lagi sama saya di UGD. Ada yang kayak gitu.
Iya, karena kebanyakan tuh di masyarakat gitu dok. Memang jadi semuanya ini kurang olahraga, kebanyakan rebahan. Kadang bahkan rebahan itu juga kalau untuk kasus khusus memang diperlukan ya dok ya. Oke, ya terima kasih nih Dokter Agung, Dokter Mega, luar biasa. Senang banget. Ada closing statement gak nih di hari hipertensi ini? Buat nakes juga buat masyarakat. Oke, jadi mungkin kita harus lebih aware ya dok ya terhadap hipertensi. Dengan ada World Hypertension di tanggal 17 Mei ini, kita harapkan bahwa masyarakat lebih aware terhadap tekanan darahnya dan datang ke spesialis jantung. Jangan lupa untuk mengontrol tekanan darahnya dan jangan takut. Kita sangat terbuka untuk konsultasi. Mau nanya apapun soal pola makannya gimana, olahraganya apa, nanti akan dijelaskan. Gitu. Nggak harus ke saya atau Dokter Mega, ke spesialis jantung manapun bisa. Oke, siap. Dari Dokter Mega mungkin ada tambahan buat nakes kira-kira gimana nih supaya para nakes ini juga tadi tetap semangat, tetap bersabar menghadapi pasien-pasien hipertensi. Semangat, bersabar. Ya, kalau pada pasien memang harus bersabar-sabar, harus mau mengedukasi secara komprehensif ya, tidak cuman obat saja. Yang paling penting itu udah pasti lifestyle ya, sudah paling penting itu lifestyle. Mau dia minum obat sebanyak apapun selama lifestyle-nya dia tidak berubah, dia masih makan sebelah, itu dimarahin terus. Makan konsumsi garam berlebih, merokok, minum alkohol segala macem, nggak olahraga ya bakal nggak akan terregulasi juga, itu tensinya nggak bagus juga gitu. Jadi para nakes juga memiliki kesempatan sebenarnya ya dok ya untuk memberikan edukasi lebih. Perangan sangat penting sebenarnya. Oke, yang terakhir nih dok, karena ini suka menarik nih. Kalau pasien-pasien hipertensi itu kan kalau banyak pikiran nambah naik tuh dok. Itu gimana ya dok ya? Iya jelas dong. Iya. Kayak tadi persiapan darah tinggi, jadi hipertensi juga multifaktorial. Betul. Iya, kadang suka dipikir makanan doang. Oh, saya kan udah dikasih obat, makanya bebas dong. Iya, Seperti itu. Jadi hipertensi itu multifaktorial. Pertama, faktor makanan yang kita makan. Jelas yang asupan garam. Yang kedua, faktor obat-obatan. Antara obat-obatannya tidak diminum atau obat-obatannya kurang adekuat juga tidak bisa mempengaruhi. Yang ketiga itu faktor lingkungannya. Pasiennya ternyata kerja di lingkungan yang stresnya tinggi, gitu. Kurang istirahat itu juga mempengaruhi. Makanya kadang-kadang mungkin untuk para nakes, kalau nanti edukasinya itu juga jangan lupa untuk diingatkan bahwa yang namanya darah tinggi itu multifaktorial. Bukan kasih obat selesai, nggak bisa. Atau nanti pasti datang, dok saya udah minum obat kok masih tetap aja. Iya. Kalau ditanya balik, ibu masih makan gorengan? Masih kurang tidur? Masih. Nah itu yang sering terjadi di lapangan. Jadi memang untuk memberikan edukasi yang baik, pengertian yang baik agar sampai ke masyarakat itu butuh waktu. Gitu sih dok. Oke, terima kasih banyak nih ya Dokter Agung, Dokter Mega atas ilmunya. Senang sekali. Mudah-mudahan memang meningkat ya awareness baik dari masyarakat secara umum maupun para penderita hipertensi ya. Tadi tetap semangat dan tetap bersabar ya. Karena mungkin tidak mudah untuk langsung normal atau langsung sehat kembali ya dok ya. Ini perjalanan yang panjang. Tapi ya tadi semoga dengan kesabaran itu gimana dok? Tidak stop obat darah tinggi tanpa advis dari dokter. Itu yang suka salah. Oh saya udah bagus dok tensinya, di stop aja. Tiba-tiba seminggu rebound langsung naik. Iya betul. Jadi dok. Pada pasien yang ada pasien tensinya bagus, tapi jangan lupa itu terregulasi karena minum obat. Ya untuk nanti yang namanya diturunkan dosisnya ataupun sampai di stop itu nanti disampaikan oleh dokternya. Jangan sampai pasien stop sendiri obatnya tanpa advis dari dokter karena nantinya malah ada efek sampingnya. Oh iya, gitu. Jadi menarik juga ya karena pasien itu kadang suka punya alat sendiri tuh di rumah dok. Nah sebenarnya waktu yang tepat untuk mereka periksa sendiri ya dok, karena kemarin tuh ada juga yang harus tiap hari dan tiap hari itu jadi stres. Kenapa nggak turun-turun? Nah itu gimana dok? Oke, ini sebenarnya ada namanya home blood pressure monitoring. Ini boleh kok dilakukan sama semua orang, semua pasien tuh boleh dilakukan. Kalau misalkan kita agak ragu nih kok kenapa setiap kali datang ke rumah sakit tensinya tinggi. Iya betul dong. Atau misalnya aduh saya gak yakin saya mau periksa di rumah. Boleh sekali. Bangun tidur 1 jam setelah bangun tidur ditensi. Oke. Kalau dulu kan 2 kali ya. Iya. Sekarang sarannya 3 kali. Tapi 2 kali pun masih boleh. Pagi sama malam sebelum tidur tensi. Itu dilakukan setidaknya
3 hari, minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Disarankan 7 hari. Selama 7 hari atau 3 hari sampai 7 hari itu full diperiksakan pagi malam gitu diperiksakan. Ya udah, itu aja sebenarnya. Jadi itu malah jadi patokan kita bahwa sebenarnya ini tensinya bagus nggak sih selama ini gitu. Sudah terregulasi atau belum selama ini dengan obat-obatan gitu. Atau dia agak ragu nih, kayaknya saya nggak punya darah tinggi kok dok gitu, saya mau periksa. Itu boleh dipastikan dengan cara itu gitu. Tapi tidak menurunkan atau menghentikan obat sendiri gitu. Iya betul, itu Nanti ya udah bagus sudah kok. pasti. Sudah pasti. Oke, siap. Oke, terima kasih ya dok ya atas obrolan yang luar biasa pada hari ini. Semoga bermanfaat juga buat para sahabat ya, baik teman-teman nakes maupun masyarakat. Dan jangan lupa untuk datang ke Kiara Art Park pada tanggal 25 Mei ya. Dari jam berapa dok? Pagi ya, dari pagi nanti. Dari pagi kita registrasinya udah mulai jam 6 jam 7 kalau jam 6 pagi sudah datang tuh ya sambil olahraga. mau jalan-jalan dulu, udara segar nanti langsung. Ada konsultasi kesehatan juga dok. Dan ada door prize. Jangan lupa. Oke, terima kasih sahabat Ikra Medical Podcast. Terima kasih, senang sekali pada kesempatan kali ini kita mendapatkan banyak paparan dan juga banyak sekali sharing yang luar biasa dari Dr. Agung dan Dr. Mega. Sampai jumpa di pertemuan Ikra Medical Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.